الحمد لله حمدا واعترافا وشكرا ويقينا لما قاله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتلو عليكم فاستمعوا أيها الناس تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ibadallah, pada pagi ini majlis kita akan kita isi dengan kelanjutan kajian kita tentang adab salatil jamaah, di mana kita sudah membahas pada pekan yang lalu tentang adab al-hudur ilal masajid, adab bagaimana hadir ke rumah Allah atau ke masajidillah untuk menunaikan salat berjamaah. Setelah kita membicarakan tentang bagaimana hay'ah, penampilan orang-orang yang hendak datang untuk beribadah di masjid dengan kerapian, keindahan, menutup aurat, menjauhkan diri dari segala bentuk penampilan yang mengundang fitnah, dan keluar dari rumah dalam keadaan berwudu. Kenapa dianjurkan untuk berwudu? Karena di dalam adab bagaimana seseorang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa keutamaan untuk mendapatkan pahala sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang mempersiapkan diri dari rumahnya dengan kondisi dalam keadaan bersuci. Itu adalah afdal kondisi atau keadaan. Sebaiknya dia berwudu di tempat tinggalnya. Apa yang menjadi dalil bahwa afdalnya di rumah berwudu? Dalilnya bukan demi mengurangi pengeluaran masjid untuk membayar PAM, bukan begitu. So, masjid itu kita biayai bersama, dan infak yang dikumpulkan itu prioritas utama penggunaannya adalah untuk apa? Memfasilitasi jamaah beribadah. Makanya saya sedih sekali melihat masjid parkirnya dipungut pula,
Orang berwudu ditunggui pula di pintu masuknya dengan kotak. Ketika keluar tidak meninggalkan uang kecil, pandangan yang menunggui lain-lain pula. Padahal setiap hari masjid itu meminta infak kepada jamaah. Mestinya dengan infak yang telah dikumpulkan itu prioritas utamanya apa? Agar ibadah yang dilakukan di masjid itu dilaksanakan dengan nyaman. Karena tidak semua orang, nantilah cerita uang kecil ya, tidak semua orang punya uang yang cukup. Bagi orang tertentu mungkin 2.000, 4.000 itu kecil. Tapi tidak sedikit orang yang melihat bahwa angka itu besar bagi mereka. Dan rumah Allah harus kita siapkan untuk bisa menjadi tempat munajat yang aman dan nyaman bagi siapapun. Orang yang berduit, yang beruang, atau tidak punya uang. Gitu. Nah, jadi alasan berwudu di rumah apa? Berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW, di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, jelas-jelas di situ dikatakan, man tawadda'a atau idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu, apabila berwudu salah seorang kamu, kemudian dia ahsana wudu'ah, dia lakukan wudu'nya sebaik mungkin. Karena wudu ini ada dua model, ini sudah jelaskan. Kita jelaskan dahulu ketika kita membicarakan tentang fikih as-salah. Ada wudu dalam pengertian isbal, menyempurnakan, dan ada wudu dalam makna khafif, ringan. Kalau berwudu misalnya setelah beristinja, tidak akan melakukan ibadah khusus. Tidak akan melakukan ibadah khusus untuk ibadah yang bersyarat suci, maka orang biasanya melakukan wudu khafifah. Nabi SAW melakukan begitu. Jadi setelah beliau beristinja, beliau tidak akan melakukan salat, beliau melakukan wudu. Tapi lam yusbiq, tidak beliau sempurnakan. Makna sempurnanya bukan tidak sah ya. Jadi sekedar sudah berwudu, terpenuhi syaratnya, rukunnya, selesai. Tapi isbag adalah melakukan wudu dengan sesempurnanya, dengan menggunakan bukan hanya rukun dan syarat, tapi juga melaksanakan sunan-sunannya. Itu isbag namanya. Nah, kalau hendak beribadah di mana ibadah itu bersyarat suci, maka afdalnya adalah isbag, menyempurnakan. Jadi kalau membasuhnya, yang disunnahkan 3 kali, 3 kali. Yang disunnahkan menyeling-nyelingi, menyelang ayat, jari jemari diseling-seling. Itu isbag namanya. Nah, tapi kalau yang ringan, ya dengan melaksanakan sesuai dengan tuntunan dalam kategori rukun dan syarat, selesai. Itu namanya wudu khafifah, ringan. Nah, itu terjadi pada Nabi SAW. Beliau lakukan ketika beliau selesai, biasanya selesai buang hajat, kemudian beliau tidak akan melakukan setelah itu ibadah yang bersyarat suci, maka beliau wudu dengan wudu yang ringan. Seperti kasus ketika beliau bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Kemudian di tengah jalan beliau turun, kemudian beliau minta sahabat yang di belakang beliau mengiringi waktu itu adalah Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Usamah itu putra dari Zaid bin Harisah. Ibunya tahu siapa?
pengasuh Rasul, Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Nah, ini adalah hibbu Rasulillah, anak kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak dari Ummu Aiman. Kemudian setelah itu beliau menyelinap di balik pepohonan izkhir dan beliau buang air. Setelah itu beliau berwudu, tapi wudu ringan. Kemudian ditanya, "As-salatun ya Rasulullah?" Salatkah kita lagi ya Rasul? Kenapa? Karena Rasulullah ketika meninggalkan Arafah belum lagi salat maghrib. Disunnahkan untuk menunda maghrib di Muzdalifah. Jadi maghrib dilakukan oleh Nabi di Muzdalifah dengan jama' ta'khir. Dan setelah itu beliau lakukan isya pada waktunya dengan menjamak 3-2. Walaupun di waktu isya, tapi tetap saja beliau mendahulukan maghrib. Nah, itulah dasarnya ulama memfatwakan walaupun jamak ta'khir, solat tidak dibolak-balik. Urutan solat sudah jelas. Jangan ditukar-tukar. Jadi tidak ada alasan yang kuat untuk memutarbalikkan solat. Ini solat zuhur belum, kita asar sekarang. Nah, ada pula yang mengatakan bahawa karena asar yang punya waktu, asar dahulu, setelah itu baru zuhur. Itu tidak tepat. Tidak ada alasan kuat untuk itu. Tidak bersesuaian dengan amal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah mentaakhir salat, tetap saja yang beliau lakukan yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu dalilnya. Dalilnya sharih. Nah, yang kita ambil dari kasus tadi adalah ketika ditanya, "As-salatun ya Rasulullah?" Apakah salat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "La, tidak. As-salatu amama." Salat nanti di depan engkau. Nah, Nabi ketika itu salat berwudu dengan wudu khafif. Nah, sedangkan yang dimaksud ketika hendak melakukan ibadah yang bersyarat suci, maka afdalnya seseorang melakukan wudunya isbaghan. Dan ingat, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, apalagi dalam kondisi al-makarih, dalam kondisi orang tidak nyaman berlama-lama, mungkin disebab keadaan. Kebetulan pergi malam kalan panjang, dingin, pagi, subuh itu, kalau dapat sekali lalu, saya selesai itu. Nah, tapi diisbagkan, itu indal makarih. Isbaghul wudu indal makarih. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mala'ul a'la, malaikat sedang memperbincangkan sesuatu, bagaimana apa yang menjadi keutamaan orang untuk mendapatkan pahala, di antaranya isbaghul wudu' indal makarih, menyempurnakan wudu ketika kondisi tidak nyaman, orang ingin terburu, orang ingin tergesa, keadaan tidak mengizinkan dia berlama-lama dengan air dan berbagai macam. Nah, ketika itu godaan besar. Nah, apabila orang bisa mengalahkan godaan itu, dia sempurnakan wudunya, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila seseorang hendak keluar melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka adabnya adalah isbaghul wudu fi baitihi, menyempurnakan wudu di rumahnya. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ah." Apabila seseorang berwudu, kemudian dia sempurnakan, dia perbaiki, dia tunaikan sebaik-baiknya wudunya, thumma kharaja 'amidan ilal masjid. Kemudian dia keluar dari rumahnya sengaja menuju masjid, bukan menyambi. Jadi makna amidan ilal masjid itu apa? Tujuannya ke, jadi berbeda dengan orang dari rumah ke kafe dulu, ko azan beko baru ke masjid. Itu tidak amidan ilal masjid. Jadi berdasarkan hadis ini, amidan ilal masjid, sengaja menuju ke masjid, kemudian orang itu berada fi salatin, berada di dalam salat. Apa maknanya? Pahala salat itu telah mengalir kepadanya semenjak dia keluar dari
rumahnya itu. Jadi sebenarnya orang yang menunaikan salat bisa meraih pahala beribadah dalam salat itu dalam waktu yang panjang. Semenjak dia mempersiapkan diri, kemudian keluar ke rumah, kemudian dia menunggu imam. Karena di dalam adab berjamaah, imam tidak disunnahkan untuk segera datang menunggu jamaah. Walaupun tidak haram kalau imam lebih duluan. Tetapi adabnya, afdalnya imam tidak duduk menunggu jamaah. Karena Nabi SAW baru keluar dari rumah beliau setelah azan dan menunggu jamaah hadir, baru kemudian beliau keluar dari rumah beliau. Dan ketika beliau muncul di pintu, maka pada waktu itu Bilal akan iqamat untuk salat. Begitu kaifiat penyelenggaraan ibadah di masjid. Pengurus masjid mesti tahu ini. Jadi yang menjadi pengurus masjid ada juga hendaknya fikih bagaimana mendirikan ibadah di masjid. Bukan asal ditonggok orang ke kudu awak mangguk saja. Yang anehnya sekarang pengurus masjid itu ditunjuk lai bapiti orang. Anyo legak kayu salah. Nah, ya syukur kalau dia mau bertanya pula kepada ulama. Kalau tidak, dia buat saja menurut selera dia. Dia pula yang memilih ustaz. Entah jua alasannya memilih, yang tak tahu ko ustaz ko santiang tahanan santiang dia. Jadi bukanlah keilmuan. Bagaimana dia akan menilai keilmuan ulama? Dia saja kadang baca Quran tidak lurus. Tapi didudukkan orang jadi ketua masjid. Dan seharusnya jabatan itu diterima dengan kepantasan. Ambo tak ngerti masalah itu doh. Ambo nam pandai ngerti bangun membangun. Kalau itu ambo di bidang pembangunan salah. Begitu orang. Bukan sekedar diunjukkan orang diterima, pantang rasaki ditulak. Itu tidak rasaki itu tuh. Itu taniayo badan dia tuh. Nah, itu yang perlu diingatkan. Jadi imam afdalnya tidak hadir lebih awal. Kapan imam hadir? Ketika jamaah telah hadir. Makanya pernah suatu kali Nabi SAW didekati oleh Bilal setelah ia azan, kemudian datang, ya Rasulullah. Nabi belum juga keluar. Bilal berkata, ya Rasulullah as-salah. Rasulullah salat ya Rasulullah. Kata Nabi, abrid ya Bilal. Teduhkan hari sedikit dulu. Karena panas terik. Orang sulit keluar. Nah karena itu imam tidak mesti terikat dengan 10 menit yang dibuat di masjid itu. Imam punya hak untuk menyegerakan. Dan imam punya hak untuk menunda. Kalau dia melihat belum baik didirikan berjamaah ketika itu. Hujan labik dan hadir imam saja muazzin baru. Kata imam, tunggu dulu, hujan tadu bantulah, kata dia setiap lahir, ya sudah, tunggu. Dan muazzin harus patuh. Kenapa? Karena yang punya hak untuk kapan iqamat itu imam, bukan muazzin. Muazzin sekedar menunaikan iqamah. Tapi kalau azan, ya hak dia. Jadi kalau ada ceramah pun misalnya, ada ceramah di masjid-masjid, ada antara maghrib dan isya. Kemudian datang waktu isya. Perlu pula ke muazzin kau minta izin ke ustaz tekan ceramah untuk azan? Enggak. Azan sajalah dia. Ketika muazzin azan, ustaz yang salah, jangan jawab azan tu. Kalau seandainya ada yang tanggung daripada salah dan keliru pemahaman umat nanti, dia sambung sebentar dan muazzinan yang salah. Kenapa?
dan jadi imam belum mengisyaratkan dia untuk iqamah. Ini begitu kaifiatnya, adabnya. Ini pengurus-pengurus masjid ya. Jadi kalau waktu azan isya masuk misalnya, kau ada kajian setelah maghrib, asik ceramah. Nah, kebetulan kau nanti jalihkan ustaz, kau ada 5 poin. 2 ulun tasabui, pasti go waktu isya masuk. Perlu pula ke muazzin kau mencari ketua masjid minta izin untuk azan? Enggak. Azan itu adalah, apa fungsi azan? Azan itu fungsinya satu, i'lan bidukhulil waktu, pertama itu. Jadi karena itu azan jadi tunda. Ada pula yang ceramah setelah maghrib, tundanya azan setengah jam. Sampai ceramah selesai, ya jangan. Karena fungsi azan itu yang pertama, i'lan bidukhulil waktu. Pemberitahuan masuknya waktu. Makanya dalam hadis-hadis, ingat hadis Malik ibn al-Huwairis, apa kata Nabi? Idza hana waktu salat, apabila masuk waktu salat, falyu'adzin ahadukum, hendaklah salah seorang kamu azan. Jadi tidak tergantung dengan ustaz tunda sejam lu beko sejam lagi azan, tidak. Dan tidak ada kewenangan, jangankan ustaz yang ceramah, imam rutin saja tidak punya hak untuk menunda azan itu. Nah, itu hak yang telah diberikan kepada muazzin azan. Rapat siapapun yang memimpin, siapapun mulai dari presiden sampai ke Pak Lurah memimpin rapat, kalau azan masuk tidak bisa ditunda. Tetap azan, itu hak muazzin. Tapi iqamah, karena tadi menurut ustaz, karena beliau mungkin yang akan jadi imam, tunggu dulu saya selesaikan 2 poin lagi. Nah, bolehkah menunda sejenak untuk salat isya? Ulama mengatakan, banyak ulama mengatakan boleh, berdasarkan kepada hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an ayyu akhirul isya hatta nisfil lail, hatta nisfil lail. Seandainya tidak akan memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk menangguhkan solat isya sampai tengah malam. Tapi karena memberatkan, beliau tidak menundanya sampai tengah malam. Artinya kalau tertunda 10-15 menit, ya tidak ada masalah. Nah, jadi begitu kaifiatnya yang afdal. Nah, kemudian berbicara tentang imam tadi, imam tidak dianjurkan untuk hadir lebih awal, termasuk juga khatib yang akan berkhutbah juga tidak dianjurkan, walaupun dia datang lebih awal tidaklah haram, tetapi afdalnya dia ketika masuk masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, beliau langsung ke mimbar. Nah, bagaimana tahiyat masjid imam? Bagaimana tahiyat masjid imam? Ya. Tahiyat masjid imam cukup dengan salat fardu yang dia lakukan. So, tahiyat masjid bukanlah salat maqsudah bidzatiha. Jadi bukan salat yang dituju sendirian. Artinya siapa saja yang masuk ke masjid melakukan salat, walaupun salat itu salat rawatib sekalipun tidak dia niatkan secara khusus tahiyatul masjid, berarti dia telah mendapatkan, telah mengamalkan tahiyatul masjid. Jadi kalau ada orang belum salat sunat fajar subuh, datang ke masjid, khawatir terlambat salat dia, ternyata ini waktu tampaknya tidak cukup untuk 4 rakaat. Apakah dia salat sunat fajar saja dia telah tahiyatul masjid? Iya, dia sudah dapat tahiyatul masjid. Jadi ada salat itu, salat yang secara khusus dituju pelaksanaannya, dan ada salat yang itu terkait dengan waktunya.
kalau melakukan salat ketika itu berarti dia telah menunaikan tahiyatul masjid. Itulah di antaranya. Nah, kita lanjutkan. Jadi keluarlah dalam keadaan berwudu. Kemudian ada hadis yang sering kalau dibicarakan di tengah orang banyak, kadang ada yang tidak faham sehingga menjadikannya olok-olokan. Nah, apa itu? Nah, yaitu memperbanyak jalan atau berjalan kaki ke masjid. Karena itu sebagian orang mengatakan al-mashi ilal masjid afdal minar rakib. Berjalan kaki ke masjid lebih afdal dibandingkan dengan berkendaraan. Nah, apakah betul seperti itu pemahamannya? Berarti tidak boleh orang pakai motor datang ke masjid. Sebenarnya di sini ada dua pemahaman yang perlu difahami. Yang pertama, hadis itu difahami secara harfiah, secara letterlek. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini hadis sahih. Nah, yaitu idza nudiya bis salati fa'atuha wa antum tamshun. Apabila telah dipanggil untuk menunaikan salat, datanglah ke tempat salat itu kamu berjalan kaki. Pemahaman pertama ulama, betulkah? Ya, berjalan kaki itu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan hadis lain yang bunyinya ala adullukum, maukah kamu sekalian aku tunjukkan ala ma yamhullahu bihil khataya? Maukah kamu sekalian aku tunjukkan sesuatu yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan? Wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan itu Allah angkat derajat kamu. Qala, nah, tentu mau. Di antara yang ditunjukkan oleh Nabi adalah wa kasratul khuta ilal masajid, yaitu memperbanyak langkah menuju ke masjid. Ini kalau tidak difahami dengan benar, repot juga ini mengamalkan. Bahamang kok tadi pukul 10 lah berangkat dari rumah, bang kok 2 balik je tiba ke masjid. Ambo berputar ke pasar. Tentu gitu jadinya memahaminya. Semakin banyak langkah baru tiba masjid. Ada yang memahami begitu. Nah, kaji inilah yang dipakai oleh orang pergi umrah dan haji. Jam 9 dari hotel, pukul 2 balik jom masjid. Batu nyuaru pasar sedemikian. Ya. Kenapa tadi keluar iyo? Bang kok baru tiba? Mau banyak na langkah baru tiba saja. Nah, ini pemahaman terlalu harfiah ya. Tapi kalau kita lihat hadis lain, hadis yang muttafaq alaih juga, bunyinya begini. Inna a'zaman nasi ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamsha fa'ab'aduhum. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di dalam salat untuk berjamaah ke masjid itu adalah yang paling jauh perjalanan yang dia tempuh. Artinya apa? Kalau kita tangkap makna ya di balik hadis, bukan hanya harfiah saja. Sebenarnya hadis ini untuk memberikan
motivasi kepada orang yang berjarak cukup jauh dari rumah Allah. Jadi tidak difahami terlalu sempit ini perkara berjalan kaki atau naik motor. Jadi ada dua memang pemahaman di sini. Ada yang memahaminya betul-betul langkah betul, sehingga kalau rumahnya dakek berputar lagi ke rumah kawan dulu. Nah, supaya agak panjang langkah. Ini terlalu sempit memahaminya. Hadis ini bisa difahami adalah ajakan Nabi kepada orang yang walaupun jauh rumahnya dari rumah Allah, datanglah untuk berjamaah karena ab'aduhum mamsya, orang yang paling jauh perjalanannya untuk menempuh yang ditempuh untuk sampai ke rumah Allah, adalah a'zamuhum ajra, yang paling besar pahala yang diperoleh. Nah, ini sebenarnya kaedah ini ada dalam kaedah dalam riwayat lain, sesungguhnya besarnya azamul ajr, besarnya pahala di dalam ketentuan syariat itu seimbang dengan besarnya pengorbanan. Ini semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk melakukan amal saleh, jangan dianggap kita rugi. Ikan di dalam beramal ini tetap saja ada pengorbanan, ada beban. Cuma beban yang kita pikul itu dalam batasan sanggup kita melakukannya. Kan sanggup. Kalau tidak sanggup lagi, apakah dibebankan? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian adab berikutnya di dalam perjalanan alaikumus sakinah. Hendaklah kamu sekalian tenang. Artinya la tas'au, janganlah kamu berlari. Jadi tidak dianjurkan untuk berlari walaupun di masjid sudah iqamat. Nah, walaupun di masjid sudah iqamat. Terus kalau seandainya ini buruk dikata, karena, tapi bukan santai artinya akhirnya berjalan santai, tidak. Alaikumus sakinah, tenang, tidak perlu berlari, berjalan silakan segerakan, tetapi tidak perlu berlari. Karena Nabi mengatakan alaikumus sakinah fala ta'tuna tas'au, jangan kamu datang dalam keadaan berlari, tetap tenang. Dalam hadis tadi, wa antum tamshuna, kamu berjalan. Itu maknanya. Nah, jangan berlari. Kenapa? Apa hikmah di balik Nabi SAW melarang orang berlari? Karena kalau seseorang berlari menuju untuk melaksanakan salat, itu salah satu penyebab sulitnya dia mendapatkan kekhusyukan karena ketidaktenangan fisiknya. Yuk bayang, anguk lah sasak, palu lah menitiak. Tiba solat, langsung lo takbir. 2 rakaat menyelesaikan anguk tu. Nah, terus bagaimana kalau seandainya nanti luput solat? Ingat, kalau ada orang yang datang hendak menunaikan salat, kemudian dia tidak sempat menunaikan salat karena terlambat, dia ditulis termasuk mendapatkan pahala salat berjamaah. Kalau betul dia bertujuan untuk salat berjamaah. Tapi kalau bertujuan tidak untuk itu, maka tentu dia tidak mendapatkan yang demikian. Nah, jadi karena itu tetaplah berjalan santai, tenang, tidak tergesa-gesa, tetap menjaga wibawa al-waqar. Dan sesampai di tempat salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama
adraktum fasallu. Berapa yang kamu temui imam tertinggal, ya, salatlah kamu dengan imam. Wa ma fatakum, dan berapa yang luput darimu, misalnya maghrib 1 rakaat sudah luput, ya salatlah 2 rakaat. Wa ma fatakum, dan berapa yang luput, fa'atimmu, sempurnakan. Nah. Dan perlu diingat, di antara adab yang terlarang di samping berlari di dalam salat apa? Yaitu tasbik al-asabi', menyilang-nyilangkan jari-jari, terutama sebelum salat. Jadi kalau awak menunggu imam belum tiba, duduk, jangan dibuat begini. Karena Nabi SAW melarang orang yusabbik asabi'ahu yadai, menggenggam, menyilangkan jari jemarinya seperti ini, baik sebelum salat dan sesudah salat. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi melarang, tapi sebaiknya dihindari. Itu berdasarkan kepada hadis tadi, yaitu jangan la yusabbikanna, jangan sampai dia menghilangkan jari jemarinya. Idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang kamu berwudu, fa ahsana wudu'ah, dia lakukan sebaik-baiknya wudu'nya, thumma kharaja amidan ilal masjid, kemudian dia keluar sengaja menuju masjid, fala yusabbikanna yadaih, jangan dia tasbihkan kedua tangannya, dia beginikan jarinya sebelum dia menunaikan salat. Begitu juga sesudah salat. Fa innahu fi salah, kalau dia bisa menjaga ini, maka pahalanya dia dapat seolah seperti dia di dalam menunaikan salat. Nah, apa hikmah dari larangan tasbih? Sebagian lagi mengatakan ini adalah keadaan atau pekerjaan yang dibuat oleh syaitan karena geram melihat orang salat. Ada yang mengatakan ini menimbulkan kemalasan, tanda orang tidak bersemangat dalam beribadah. Berbagai macam hikmah yang dibuat, yang dikatakan oleh para ulama. Artinya membuat jari jemari begini sebelum salat, begitu juga ketika berzikir sesudah salat. Walaupun sebagian ulama membolehkan, tapi afdalnya tidak. Kadang dibeginikan tangan, lepaskan saja. Kemudian sesampai di masjid, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri ketika masuk masjid, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah, minas sunnah idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna. Ini dari Anas. Di antara sunnah yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang ketika masuk ke masjid, apabila kamu masuk ke masjid, an tabda'a, hendaklah kamu memulai dengan kaki kananmu. Wa idza kharajta, apabila kamu keluar, an tabda'a birijlikal yusra, hendaklah engkau memulai dengan kaki kirimu. Kenapa? Karena masjid adalah afdalul biqa' fil ard, adalah bongkahan tanah di muka bumi ini yang terbaik. Ini masjid yang terbaik. Walaupun surau itu indak segagah rumah awak, ndak serencak tampik tinggal awak, tapi jelas masjid, surau-surau yang dipakai oleh umat untuk
salat terbuka berjamaah seperti itu adalah afdalul biqa, sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Karena itu ketika kita melangkah, maka dahulukan kaki kanan ketika masuk, dan ketika keluar dahulukan kaki kiri, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Anas ibn Malik dalam kitab Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Kemudian berdoa ketika masuk masjid. Berdoa masuk masjid itu bukan berdiri di pintu, tapi memulai doanya ketika masuk. Nanti kalau 10 sekali masuk tu penuh pintu tu dek tagak, kalau begitu memahaminya. Nah, itulah yang difahami oleh orang-orang yang kadang pergi haji. Karena sebagian pelatih manasik kadang mengajarkan begitu untuk mengajarkan. Tagaknya di pintu, nyoba doa surang de ustadznya. Nah, lain tukang aminkan. Tapi praktek itu sampai ke Makkah cuy tujuh. Padahal itu cuma sekedar memberikan pelajaran. Artinya apa? Itu dirubah hendaknya cara manasiknya lain. Masuk jelas. Ketika masuk mulai berdoa. Di antara doa itu apa bunyinya yang sering kita baca, yang pendek saja, Allah maftahli abwaba, tapi sempurnanya kalau dia ingin untuk lebih utuh adalah a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Gitu. Nah, itu apa? Lain dah. A'udzu billah. Sebelum mendekat baca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Tapi kami nan singkir siapanya dawaan pokoknya dibaca. Nah, sebab banyak orang awak kalau ingin beramal tu minimalis. Nah, dan apabila dia keluar, sebagaimana dalam Sahih Muslim, apa yang dia baca? Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon kepada engkau karuniamu. Nah, kenapa saya katakan yang sempurna? Karena hadis lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi wal yaqul, sebagainya, idza kharaja falyusallim 'alal nabi wal yaqul Allahumma ajirni minasyaitonir rajim. Malah ketika keluar minta Allahumma ajirni minasyaitan. Kenapa? Karena di luar sana syaitan lebih bebas untuk bergerak menggoda manusia. Nah, kemudian apabila dia telah masuk ke masjid, maka apa yang harus dia lakukan lebih dahulu? Yaitu sunnat muakkadah untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Sunnah muakkadah melakukan salat tahiyatul masjid, kecuali tadi imam termasuk khatib. Kenapa? Karena salatnya otomatis sudah menjadi tahiyatul masjid dia. Khutbahnya begitu juga. Nah, dengan demikian maka disunnahkan walaupun khatib, ini untuk bapak-bapak,
walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah. Jadi kalau ada yang mengatakan, kan awak dilarang melakukan perbuatan selain mendengarkan khutbah, kalimat seperti itu tidak tepat. Nah, kalimat itu tepatnya hanya sebagian itu. Kita memang disuruh mendengarkan khutbah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendengarkan khutbah itu. Salat bukanlah suatu yang terlarang, bahkan itu tersuruh walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah. Berdasarkan hadis sahih. Jadi jangan kalau sudah bertemu dengan hadis yang sahih, jangan dicari akal-akalan lagi. Ada pula mengatakan, itu kan pengganti dua salat zuhur tuh. Bahkan kau salat leceh lain. Itu tidak ada alasan lagi. Alasan seperti itu tidak ada dalilnya. Salat Jumat ya Jumat. Jumat, Jumat. Zuhur ya zuhur. Apabila telah ditunaikan salat Jumat, maka tidak ada lagi zuhur bagi orang yang menunaikannya. Jadi dia bukan ganti-mengganti. Dia adalah syariat tersendiri. Nah, Nabi SAW ketika sedang berkhutbah di dalam hadis sahih dari Jabir bin Abdullah, sedang berkhutbah, tiba-tiba masuk seorang sahabat namanya Sulaik. Sulaik Al-Ghatfani namanya. Sulaik masuk, beliau sedang berkhutbah. Nah, ketika Sulaik masuk, langsung duduk. Ketika Sulaik, ada yang mengatakan Sulaik telah duduk pemahamannya, ada yang mengatakan akan duduk, ditegur oleh Nabi. Qum, kata Rasul. Berdiri, kata Nabi. Nah, dan beliau ingatkan, ini juga adalah dalil bagi ulama yang mengatakan, apakah khatib boleh mengingatkan peserta Jumat atau makmum yang ada di bawah untuk menghindari sesuatu yang mengganggu atau mengingatkan sesuatu yang terkait dengan amal yang hendak dilakukan oleh jamaah yang datang? Boleh. Boleh. Makanya pernah satu kali saya ditanya, kebetulan di surau, itu saya khutbah dan pintu kemudian dibuka oleh jamaah yang datang. Tidak ada yang mengingatkan. Akhirnya dari khutbah, dari mimbar saya ingat, tolong pintunya ditutup. Lagi khutbah. Ada sebagian tidak faham. Aneh lah ya khutbah ya. Yang suruh ke dalam khutbah orang nutup pintu. Iya. Kenapa? Karena kan perangai awak kalau di kota besar. Ini pengurus masjid lagi. Pengurus masjid kalau nangah kaji kocok telantung. Sehingga kadang malelo mereka mandiri ceramah mbak awak senang kanai. Nah, perangai pengurus masjid awak kan bangga kalau parang toa, parang mik. Masjid berdekat-dekatan. Siapa pula yang menyuruh kalau kita lagi ceramah di masjid seperti sekarang atau sedang menunaikan salat berjamaah, itu suara mik itu sampai kemana-mana? Siapa yang menyuruh seperti itu? Tidak ada. Dan itu bukanlah cara yang dianjurkan oleh syariat. Sebab mengeraskan bacaan salat, begitu juga menyampaikan isi khutbah dengan keras, itu jangkauan atau tujuannya adalah mustami'un, pendengarnya adalah jamaah yang ikut dalam kegiatan itu. Ini pengurus masjid, tolong ya difahami betul. Kalau tidak, saudara-saudara yang membuat suara, pengeras suara ini kemana-mana, kemudian apalagi masjid berdekatan, itu mengganggu ibadah orang lain.
Oh, bayangkan kalau ceramah sekeras ini, kemudian datang pula sekeras ini dari masjid sebelah. Kira-kira yang ibu-ibu awak dengarkan mana? Menyangka pernah dahulu terjadi, pernah kejadian dahulu. Ada masjid berdekatan. Saya sebut saja, di Bukit Tinggi itu ada masjid raya, ada masjid Nurul Haq di bawah. Itu parang mik sampai kini. Tapi tidak boleh dikecekkan. Kenapa? Karena pengurusnya tidak mau mendengarkan. Nah, itu contoh. Dan termasuk juga kalau di Padang saya contohkan masjid raya Syekh Ahmad Khatib. Di sebelahnya kan ada masjid lagi itu. Itu kalau khutbah itu beradu tuh suaranya. Tapi masing-masing punya ego. Misalnya kami nampak yang kareh mic-nya. Nah, apakah begitu cara beribadah? Nah, perlu diingat itu. Tidak begitu caranya. Bacaan yang dikeraskan, yang dijaharkan itu tertuju bukan untuk orang yang di sudut kampung, tapi untuk jamaah yang ada di belakang imam. Bukan untuk yang di luar. Nah, kalau sudah demikian sehingga terjadilah ada jamaah yang rukuk dahulu, mendahului imamnya karena mendengarkan takbir imam sebelah. Belum lagi tidak mungkin makmum melakukan tadabbur terhadap ayat yang dibaca imam. Nah, sudah saatnya kita menata diri kita sendiri. Jangan keluar pula peraturannya nanti. Kok keluar lo keputusan Menteri Agama, keluar lo perda hanya untuk itu. Tidak perlu sebenarnya. Karena itu sudah ada di dalam ketentuan bagaimana menyelenggarakan ibadah di rumah-rumah Allah. Menurut ketentuan syariat. Nah, kalau sudah ada ketentuan syariat, awak saja nampak tuh lain. Ini kalau berjamaah, imam disuruh menjaharkan bacaan untuk makmumnya, bukan untuk makmum orang lain. Kalau sendiri, bacaan ini untuk awak cuman, tidak untuk orang dah. Itu makanya Nabi SAW pernah menegur Umar bin Al-Khattab ketika di malam hari Nabi memperhatikan sahabat beliau beribadah. Beliau dengarkan Umar bin Al-Khattab mengangkat suara, meninggikan, mengeraskan suara. Ketika beliau perhatikan Abu Bakar malah tidak ada sedikit pun bibi hendak menggarik. Nah, ketika itu apa yang terjadi setelah selesai salat? Ditanya oleh Nabi SAW kepada Umar bin Al-Khattab, lima rafa'ta sautan? Kenapa kamu mengeraskan suaramu? Kata Umar, inni uqidhun na'ima wa atrul syaitan. Saya ingin membangunkan orang yang tertidur itu. Lama na lalu. Ukar yang bacaan. Aku kan perangai sebagian awak. Oleh bulan puasa dari pukul 2 lah hidup mik mengaji. Kau syiar cara ke mana model itu? Ada orang yang memanfaatkan kadang jam 2 dia bangun salat tahajud, dia ingin istirahat sampai salat fajar tiba. Ketika amalan sunat itu orang berhak memilih. Ada orang yang menggunakan awal malam karena dia kira mungkin kondisi fisiknya agak letih. Nanti kalau dia tertidur, dia tidak terbangun di sepertiga yang akhir. Orang berhak memilih di dalam amalan seperti itu. Apa hak kita untuk mengganggu dia? Sama dengan orang tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, bawa keluar mik sadonya. Orang di sekitar tak bisa lalok dia. Orang ingin istirahat supaya ingin bisa bangun sebelum subuh, ingin memanfaatkan sepertiga malam yang akhir sebelum dia sahur. Banyak pilihan orang dalam beribadah. Kenapa kita mengganggu orang lain dengan cara seperti itu? Syariat tidak ada menyuruh kita berbuat yang demikian. Kenapa kau pakai mic benar? Ingin mempercalikkan suara awak rencak ke orang. Kadang ada awak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kaji tak ada tambahan.
Nan tajwid ndak makin selesai, nan danguang ndak didanguangkan, nan panjang ndak dipanjangkan, tapi nan perlu soal wakareh keluar. Nah, itu tidak perlu pakai aturan-aturan, peraturan-peraturan. Dahulu ada itu. Beberapa tahun yang lalu dikeluarkan, saya tolak. Kenapa? So, peraturan-peraturan seperti itu kalau dilegalkan seperti demikian, diformalkan, menjadi alat bagi orang untuk mendiskreditkan umat Islam. Seharusnya umat Islam bisa mengatur dirinya sendiri dalam perkara ini. Nah, apalagi di tempat-tempat yang di situ antar rumah ibadah saling berdekatan. Nah, jadi kalau bersama ya untuk makmum, kalau sendiri ya untuk diri kita. Makanya ketika Nabi mendengarkan Umar bin Al-Khattab ditanya, kenapa engkau, Nabi bertanya, kenapa engkau keraskan suaramu? Ini uqidhun na'imah. Saya ingin membangunkan orang tidur, wa atrudu syaitan. Saya ingin mengusir syaitan dengan bacaan saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikhfid sautak. Turunkan volume suara engkau, Umar. Nah, ketika ditanya Abu Bakar, kenapa tidak ada sedikit pun? Kata Abu Bakar, ini najautu Rabbi. Saya berbisik dengan Tuhan saya. Dia tahu apa yang ada dalam dada saya. Kan iya juga itu. Keduanya mungkin benar itu jawabannya. Tapi Nabi SAW memberikan batasan. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Abu Daud. Apa kata Nabi SAW? Ala inna kullakum munaji rabbah. Ketahuilah setiap kamu kalau dalam beribadah, kalau awak seorang-seorang beribadah, itu bermunajat dengan Tuhannya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Jangan mengganggu antara kamu dengan yang lainnya. Jangan menyakiti. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Atau qala fis salah. Karena itu jangan satu sama lain bertanding keras dalam bacaan. Mengeraskan bacaan di atas orang lain, berpacu meninggikan suara di dalam membaca, dalam lain di dalam salat apalagi. Ini perlu diingat. Kemudian kembali kita ke perkara tahiyat masjid tadi. Jadi Sulaik ketika akan duduk, walaupun Nabi dalam berkhutbah, bolehkah beliau mengingatkan? Boleh. Jadi khatib hari ini kalau ada yang keliru dari jamaah, bolehkah ditegur? Boleh. Jadi jangan salahkan khatib. Ketika sedang mendengarkan khutbah, tiba-tiba ringtone HP-nya berbunyi. Nyanyinya buaya darat pula. Ini bagaimana ini? Dibiarkan. Nah, tolong dimatikan Pak. Ini masjid. Nah, kalau lupa dari tolong semuanya yang hadir mendengarkan khutbah ini, seluruh yang mengganggu dinonaktifkan. Bolehkah khatib seperti itu? Boleh. Nah, mengingatkan. Nah, kemudian kembali ke kisah Nabi dan Sulaik tadi. Apa kata Nabi kepada Sulaik yang hendak duduk? Qum, berdirilah. Nah, ketika itu Nabi memberikan petunjuk. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Apabila masuk salah seorang kamu ke masjid, hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Itu walaupun dalam keadaan khatib sedang berkhutbah sekalipun, sunnah. Namun jangan lupa kata Nabi, falyujawiz, hendaklah dia sederhanakan salatnya. Jadi panjangkan pula sehingga sama selesai lo 2 rakaatnya jadi 2 ketubah. Dia ringkaskan salatnya. Nah, kemudian kalau dia datang, itu kondisinya kalau seandainya belum lagi ditunaikan salat berjamaah. Kalau sudah salat berjamaah, bagaimana cara seseorang ketika dia masuk, imam sedang melakukan salat?
Nah, apakah dia tunggu dahulu imam berdiri baru kemudian dia takbir? Tidak. Jangan ditunggu. Sebagian kita karena terlalu perhitungan, kemudian hadir lo kaji fikih dan terlalu sempit. Kalaulah selesai imam rukuk, kan tak dapat cik rakaat nah. Nah, perhitungan benar Allah. Padahal dengan satu sujud itu Allah angkat derajat orang. Allah ampuni kesalahan. Jadi kalau kita masuk hendak solat berjamaah, jamaah telah didirikan, maka hendaklah masuklah mengikuti imam dalam keadaan bagaimanapun imam, dan buatlah seperti apa yang diperbuat oleh imam, terlepas apakah itu terhitung satu rakaat atau tidak. Jadi kalau tiba imam sedang sujud, ya lakukan, tapi jangan tak takbiratul ihram. Sujud selangsung tu tak masuk ke dalam solat. Sampai di dalam masjid takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sujud. Nah, sebagian orang malih mana tu batu. Nyon tak kedapih yo cik rakaat ke mengalok lagi na. Nantilah tagak. Itu nombor etong bana aja Allah. Padahal satu sujud itu nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sunan Abu Daud? "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a." Apabila kamu datang melakukan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu sujud, dan kami dalam keadaan sujud, fasjudu, sujudlah. Jadi nantian dahulu tagak baru awak ikut berjamaah, rugi. Kenapa? Dengan setiap kali sujud itu, sajdatan itu, yarfa'ullahu biha, Allah angkat derajat kita, terlepas itu terhitung satu rakaat atau tidak. Itu sama, karena sudah di dalam salat. Jadi kata Nabi, fasjudu, sujudlah kamu sekalian. Kalau memang benar kamu datang kami dalam keadaan sujud, wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'a, namun jangan dihitung menjadi satu rakaat. Karena rakaat didapatkan apabila seseorang mendapatkan rukuk dengan imam, tumakninahnya. Saya ingatkan tumakninah. Kalau berselisih jalan tak dapat namanya itu. Allahu Akbar takbir, kemudian Allahu Akbar awak keturun, imam naik, selisih jalan. Itu jangan dihitung rakaat. Kenapa? Karena orang itu tidak mendapatkan imam dalam keadaan raki'ah, dalam keadaan rukuk. Tapi kalau dia dapat rukuk, maka berarti dia mendapatkan rakaat itu. Nah, intinya apa? Jangan ditunggu dahulu imam berdiri. Kalau ditunggu seperti itu, apakah kami berdosa? Enggak, tapi tidak mengamalkan sunnah. Apa yang disunnahkan oleh Nabi afdal untuk dilakukan. Orang yang meninggalkan ini luput dari dia pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan, di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, "Idza ata ahadukumus shalah", apabila seseorang dari kamu datang menunaikan salat, wal imamu ala halin, imam dalam keadaan bagaimanapun, dalam suatu keadaan, mau dia berdiri, mau dalam keadaan rukuk, mau dalam keadaan sujud, falyasna' kama yasna'ul imam, perbuatlah seperti apa yang diperbuat oleh imam. Nah, kemudian adab berikutnya, bagaimana kalau seseorang masuk ke masjid, kebetulan dia dalam keadaan bermusafir, dan dia telah solat tadi. Ini ada dua keadaan yang perlu dijaga, yang diperhatikan betul, dan sering keliru saya perhatikan jamaah. Ada yang singgah bermusafir di masjid, kemudian duduk-duduk di dalam masjid,
Setelah itu didirikan salat berjamaah. Ya, duduk saja di sudut masjid. Ketika ditanya, kenapa tidak salat? Kamilah menjamak tadi. Nah, apakah itu adalah cara yang tepat? Tidak. Apabila seseorang sampai di masjid dan ada di dalam masjid, nah, walaupun seseorang telah solat tadi di jalan, apakah dia menjamak takdim, maka ketika dia berada di masjid, dia solatlah kembali dengan imam ketika dia sedang berada di situ. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Shallis salata li waqtiha, fa in adrakatka salatu ma'ahum fa salli, wa la taqul inni qad sallaitu fala usalli." Itu jelas-jelas Nabi ingatkan itu. Salatlah salat itu pada waktunya. Jika kamu mendapati salat pada waktu salat bersama mereka, kamu mungkin dalam perjalanan, kamu mungkin telah melakukan salat tadi jamaah takdim, tapi kamu tiba bersama jamaah, berada di dalam masjid tersebut. Kecuali yang di luar masjid, lain masalah. Tapi yang berada di dalam masjid, maka fasalli ma'ahum, salatlah bersama mereka. Wala taqul, jangan kamu katakan inni qad sallaitu, saya telah salat tadi. Jadi kalau sudah didirikan salat, lain orang Islamnya dalam musajid itu tagak balik salat. Kalau dia mengerti dengan petunjuk syariat, jangan ada pula yang memanung di sudut itu banda. Bola menjamak tadi, tidak. Ini diperkuat dengan hadis Yazid ibn al-Aswad. Yazid ibn al-Aswad, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, apa kata Yazid? Sahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr fi Masjidil Khaif, falamma qada salatahu idza huwa bi rajulaini fa akhiril qaum lam yusalliya ma'ah. Kata Yazid, saya menyaksikan salat bersama Rasul, berarti hadir salat bersama Rasul, salat al-fajr, salat subuh. Salat subuh itu juga disebut salatul fajr. Disebut juga salatul ghudah. Jadi kalau disebut orang salatul ghudah, maknanya salat subuh. Disebut orang salatul fajri, salat subuh. Kalau dikatakan orang sunnatul fajr, maknanya sunnat qabliyah subuh. Makanya tak perlu dipertanyakan lagi. Salat sunat fajar tu sebelum fajar tu sesudah fajar. Sebelum fajar lu nadol itu. Sebelum fajar tu nadol tahajud dan witir. Jadi kalau salat sunat fajar setelah fajar tiba, setelah waktu subuh masuk. Nah, kemudian berikutnya cerita Yazid tadi, Yazid ibn al-Aswad, saya salat fajar bersama Rasul di mana? Fi Masjidil Khaif. Masjid Khaif itu masjid yang ada di Mina. Sekarang ada masjid di Mina, itu masjid yang dikatakan oleh Nabi, "Shalla fi hadzal masjid aksar min 70 nabiyya." Pernah salat di masjid ini lebih dari 70 para nabi. Nah, itulah dalilnya para nabi itu bukan 25. Banyak. Ada yang mengatakan Rasul saja 313. Nah, cuma kenapa 25 yang wajib diimani? Karena 25 itulah yang namanya datang penyebutannya atau muncul namanya di dalam Al-Quranul Karim. Perkara keimanan dalilnya harus qat'i, pasti. Disebut Al-Quran 25, ya kita imani 25 itu menjadi kewajiban kita. Tapi secara umum apakah hanya 25 Nabi dan Rasul? Tidak. Dalam hadis sahih ini lebih dari itu. Di Masjid Khaif 70 lebih para Nabi pernah salat di situ. Tapi jamaah haji biasanya tidak bisa mampir ke situ. Karena awak diantar di balik bukit tinggal biasanya. Kecuali nan OEHNA plus dan kini sedang dipekaruan orang. Nah, kita lanjutkan. Falamma qada salatahu, ketika Nabi selesai menunaikan salatnya, idzan beliau melihat huwa birajulain, dua orang laki-laki fi akhiril qaum, di belakang orang salat, lam yusalliya ma'ah, tidak salat bersama Nabi.
Jadi ketika beliau selesai, kok ada dua orang tu nak ikut salat. Qala, apa kata Nabi kepada yang lain? Alayya bihima. Imbau nombor dua tu. Dipanggil. Datang. Kemudian ketika fa'utiya bihima, ketika didatangkan, didekatkan ke Nabi, tar'adu fara'isuhuma. Menggigillah orang berdua. Aku bahan kok diimbau oleh Nabi. Nah, kemudian faqal, apa kata Nabi kepada dua orang itu? Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalangi kamu berdua untuk solat bersama kami? Kenapa tidak solat? Apa yang menghalang? Qala, apa jawaban dua orang ini? Ya Rasulullah, inna qad sallayna fi rihalina. Kami tadi telah solat di perjalanan kami menuju sini. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan solat fajar Nabi itu tidak takaja model awak main 5 minit, 4 minit. Kita ini terikat betul dengan 10, 15, 11 menit itu. Jadi kalau ada orang datang salah solat fajar, kemudian dia datang, mungkin jarak antara Nabi azan dengan solat itu bisa 20 dan setengah jam. Untuk menunggu jamaah hadir. Dia awak tidak hadir. Apalagi bergari. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Sebab orang yang datang untuk berjamaah itu setidaknya datang ketika azan berkumandang. Perkirakanlah jamaah yang agak jauh dari apa? Agak jauh ya. Dari masjid, berapa lama dia datang ke masjid. Kemudian perkirakan dia solat sunat pula 2 rakaat. Kalau belum sempat dia tadi rawatibnya. Jangan dipaksakan dengan ukuran jam yang sekarang dibuat otomatis itu. Supaya orang yang datang betul-betul nyaman dalam beribadah. Ini kalau kembali kita ke hadis tadi, dia sudah solat di perjalanannya, kemudian dia datang ke masjid, dia temukan Rasulullah sedang solat. Nah, cukup lama. Itulah alasannya. Jadi mereka menganggap dengan mereka telah solat itu, mereka tidak perlu lagi ikut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fala taf'ala. Nah, kata Rasulullah, jangan kalian lakukan lagi seperti itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, apabila kamu berdua salat di perjalanan kalian, thumma ataituma masjida jama'atin, kemudian kalian datang ke masjid satu jamaah, orang salat berjamaah di situ, maka fasalliya ma'ahum, salatlah bersama mereka, fa innaha lakuma nafilatun, itu merupakan amalan tambahan untuk kamu berdua. Itu adabnya. Nah, adab berikutnya, kalau seandainya di dalam masjid itu belum langsung salat berjamaah, ada orang yang tidak disibukkan dengan suatu amalan ibadah, maka sunnah untuk mengucapkan salam ke orang itu. Jadi bukan ke orang banyak. Sebagian orang kan ada, kalau di tempat pengajian masuk satu, Assalamualaikum. Nah, orang sebagian sedang sibuk. Nah, kalau dijawab dengan ustaz dengan isyarat saja, bolehkah menjawab dengan isyarat? Boleh. Karena ada kasus seseorang datang ke masjid atau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Maka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab? Dengan isyarat.
Beliau angkat tangan beliau. Kenapa? Karena seseorang di dalam salat itu ada kesibukan. Itu riwayat dari Ibnu Mas'ud, kuntu usallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan salat. Kemudian fayaruddu alayya, beliau jawab salam saya itu dengan apa? Dengan isyarat saja. Bibastil kaf. Bastil kaf itu begini. Dengan telapak tangan beliau. Au bil asabi', atau dengan jari. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar juga demikian. Kenapa? Inna fis salat la sughla. Sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Jadi kalau orang sedang sibuk, tidak siap untuk menjawab salam kita, jangan dipaksa pula dia menghentikan aktivitasnya untuk menjawab salam. Karena itu adab masuk masjid tidak sama dengan masuk rumah awak. Kayaknya kalau masuk rumah jelas, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sampai kamu merasa tenang, orang siap menerima kamu dan kamu ucapkan salam. Dalam hal ini para ulama nanti berbeda mana dahulu. Mencari tahu orang ko dulu, layado, lay siap atau enggak, atau salam dulu. Sebagian ulama mengatakan salam dulu, dengan salam kita tahu. Ada sebagian enggak. Cari tahu dahulu. Orang ko siap enggak dari awak. Ketok dahulu. Nah, setelah bersuhu baru Assalamualaikum. Kalau saya lebih memilih yang kedua, isti'nas dahulu. Tok dulu, sia ambo boleh bertamu, lai buka pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di awak ndak salam dulu, baputa salam dari pintu mungko ke pintu belakang. Iya kan? Ibu-ibu acok dari itu. Kadang-kadang salamku dari pintu sampai ke dapur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, cara ibu-ibu tu. Kan babayo kalau caranya model itu, terperogok orang begitu. Orang kadang tak siap untuk menerima tamu. Karena itu isti'nas dahulu. Nah, ada sebagian tak apa salam itu, tapi jangan baputa masuk ke dalam dulu. Sebab ayatnya jelas, la tadkhulu. Jangan engkau masuk sampai, artinya dilarang masuk. Kau nak awak masuk dulu baru bercari orang ke dapurnya. Kau tak ke kamar ketok. Assalamualaikum. Ya, dikecian dah. Tak ada buyanya besti. Apa yang besti? So, pintu tu ada gunanya tu. Jangan dibuat pintu tu tak berfungsi. Pintu itu untuk menghambat orang di luar masuk, menutup aurat yang ada di dalam. Jadi jangan menyelonong. Nah, kita lanjutkan. Jadi bagaimana kalau orang tidak dalam syughul, tidak dalam kesibukan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau setiap orang masuk ustaz mengaji mesti menjawab salam, itu tak jadi ceramah. Assalamualaikum salam. Baru kan ngaji ustaz, Assalamualaikum salam. Habis setengah jam tu Assalamualaikum je Ustaz payah lagi. Badak jadi ceramah ke radio mau jawab salam tadi pagi sebegini. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya seseorang masuk dan dia lakukan tahiyat masjid, dan ketika itu muazzin diperintahkan atau imam masuk dan muazzin melakukan iqamah. Bagaimana kondisi? Bagaimana keadaan? Bagaimana sikap yang akan diambil oleh orang yang datang tadi? Ada dua fatwa dalam perkara ini. Dan mana yang akan kita pakai nanti? Yang pertama ada yang mengatakan bahwa kalau sudah iqamat, stop.
keluar dan berhenti saja dari salat sunat tidak perlu pakai salam. Kenapa? Karena salat yang naqisah, salat yang kurang yang tidak sampai, tidak perlu ditutup keluar dengan salam. Apa dalil yang mereka pakai? Dalilnya hadis Nabi SAW, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Kalaulah diiqamatkan untuk solat, tidak ada solat melainkan nan wajib. Artinya kalau awak sedang solat, ya sudah, kau orang solat fardu, tidak ada lain. Nah, itu pendapat pertama. Tetapi ada di antara ulama yang mengatakan, oh tidak serupa itu. Kenapa? Karena makna uqimat itu bukan berarti sebatas iqamah, tapi masuknya imam ke dalam salat. Betul-betul telah didirikan takbir. Nah, karena itu apabila seseorang masuk ke dalam salat, tidak boleh memutuskan salat begitu saja tanpa sabab. Sababnya belum ada. Karena imam belum takbir. Dengan demikian apa dampaknya nanti? Apabila seseorang sedang dalam salat sunat, apabila memungkinkan dia untuk menyederhanakan salatnya sehingga dia bisa mengucapkan salam, dia tutup salatnya sebelum imam takbiratul ihram, falyutimma, boleh dia sempurnakan salatnya. Tapi kalau tidak, maka dia putuskan salatnya. Nah, pendapat yang kedua ini lebih kuat dari sisi dalil. Inilah yang diamalkan. Jadi kalaulah iqamat, muazzin calik, segerakan. Kalau laita segerakan, ketika imam belum takbiratul ihram, kita sudah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sempurnakan salat. Kalau tidak, hentikan salat. Apakah menghentikan salat pakai assalamualaikum? Tidak, karena itu salat naqisah, salat yang kurang, tidak perlu. Apakah tidak salah membatalkan salat dalam keadaan seperti? Tidak. Kenapa? Karena ada uzur, ada alasan orang untuk keluar dari salatnya, yaitu adanya salat yang maktubah. Jadi itulah amalan mengamalkan hadis tersebut, idza uqimatis salah, apabila telah diiqamatkan, didirikan salat, fala salata, tidak ada salat melainkan al-maktubah, melainkan yang wajib. Nah, kalau belum lagi selesai salat sunat tahiyatul masjid, apakah yang dilakukan oleh seseorang? Manfaatkanlah kesempatan itu untuk melakukan salat sunat, dan baik yang muakkadah maupun ghairu muakkadah. Begitu juga, dan manfaatkan untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa demikian? Karena di antara waktu yang mustajab, tidak ditolak doa pada waktu itu adalah bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Karena itu jangan dianggap menunggu orang berjamaah itu sia-sia. Nah, ini yang sering membuat gelisah jamaah. Karena dia tidak tantung ke di kerajuannya. Akhirnya imamnya nyasuang lah, imam capek salalai. Padahal itu waktu berharga untuk orang bermunajat. Kalau kita mau mencari awqat mustajabah, waktu-waktu yang mustajab, di samping dalam keadaan bermusafir, dalam keadaan berpuasa, ketika pagi hari, ketika sore hari, sepertiga malam yang akhir. Nah, di antara waktu itu adalah bainal adzan wal iqamah. Dan kemudian jangan gelisah menunggu. Kenapa? Madumtum fis salah. Jadi kamu sekalian masih dalam keadaan salat. Apabila kamu tertahan tidak keluar masjid, yang menahanmu adalah habasatkumus salah, salat yang menahan. Mana kau alun keluar? Salat alun nih. Salat jamaah belum ditunaikan. Berarti orang itu sedang menerima pahala sama seperti pahala salat yang dia lakukan. Jadi tidak rugi ketika orang sedikit bersabar menunggu hadirnya jamaah. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah apabila azan telah berkumandang,
janganlah dia keluar, apalagi sampai menghindari salat berjamaah, karena kecuali kalau ada uzur. Ada sebagian orang, termasuk juga yang bermusafir tadi, kalau sudah azan jangan keluar lagi dengan alasan saya sudah menjamak tadi. Kalau azan sudah berkumandang, bertahan di masjid. Kenapa demikian? Abu Hurairah pada suatu kali pernah melihat seseorang melintas masjid keluar setelah azan. Ini berlalu saja dia. Azan sudah berkumandang. Ini hadis dalam riwayat Imam At-Tabarani. Apa kata Abu Hurairah? Amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kata Abu Hurairah telah durhaka kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Abu Hurairah mengatakan orang itu durhaka? Di dalam Sahih Muslim Abu Hurairah dalam Mu'jam At-Tabarani yang menjadi dalil kalau kita lihat, apa kata Nabi? La yasma'un nida'a fi masjidi hadza thumma yakhruju minhu. Tidaklah seseorang mendengarkan seruan panggilan azan di masjidku ini kemudian keluar darinya, keluar setelah azan berkumandang, illa lihajatin, kecuali karena ada hajat yang mendesak, thumma la yarju' ilai, dia keluar dan tidak kembali, illa munafik, melainkan munafik itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau azan sudah berkumandang, yang keluar adalah, kecuali kalau akan kembali mau berwuduk, ya balik lagi silakan. Tapi kalau keluar untuk menghindar dari salat berjamaah, itu alamat kemunafikan. Jadi kalau sudah azan muazzin, la yakhruj ahadun minal masjid ba'dal adhan illa min udhr. Tidak boleh ada yang keluar dari masjid setelah azan kecuali karena uzur. Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis yang sama, idza azzana al-muadzinu, apabila telah azan muazzin, fala yakhruju ahadun, jangan ada yang keluar hatta yusalliya, sampai dia menunaikan salat. Jadi yang terlanjur selama ini, astaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa, kalau hendak melakukan salat sunnah, segeralah menuju ke tiang atau ke dinding. Kalau tidak ada posisi seperti itu, ambillah sutrah. Itulah gunanya sutrah itu. Itu yang di atas yang putih itu, untuk itu gunanya. Yang di atas Quran ini ya, yang kecil-kecil. Sutrah itu adalah pembatas. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan batas sajadah bisa menjadi sutrah. Tetapi kalau diambil yang lebih aman dan lebih nyaman, tentu batas yang jelas lebih afdal. Ambil sutrah. Karena itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam kitab Imam Abu Daud, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Apabila salah seorang kamu salatlah di depannya ada sutra dan mendekat ke sutra itu. Perkirakan di mana sebelum sutra itu, itulah tempat sujud kita. Nah, kecuali kalau orang yang bisa mendekat kemana? Ke tiang, ke dinding, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas ibni Malik. Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Anas? Ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat tokoh-tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya 'indal maghrib hatta yakhrujan Nabi. Bergegas menuju ke sariyah. Sariyah itu adalah tiang atau dinding yang bisa menjadi sutra sampai Nabi keluar. Jadi maghrib itu ada salat sunat. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada salat sunat sebelum maghrib, itu bertentangan dengan hadis sahih.
Sebelum maghrib itu hadisnya sahih, hadis Anas itu. Adakah salat sunat? Ada. Cumanya kenapa? Kekuatan hukum salat sunat sebelum maghrib tidak sama memang dalam pandangan ulama dengan salat sunat qabliyah zuhur. Tidak sama kekuatan hukumnya dengan salat sunat ba'diyah maghrib. Tidak sama. Tetapi bukan tidak ada. Nah, kenapa? Karena kalau kita belajar salat sunat rawatib, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Nah, yang 10 itu apa? 2 sebelum subuh, salat sunat fajar. 2 sebelum maghrib, sebelum zuhur. 2 sesudah zuhur. 2 sesudah maghrib. 2 sesudah isya. Itu kata kita rawatib muakkadah. Itu yang dapat selama ini kan ilmunya. Tapi ada enggak riwayat lain yang mengatakan 12? Ada. Bahkan 14. 4 sebelum zuhur. 4 sesudah. Jadi berapa itu? 14. Nah, itu yang rawatib muakkadah. Ulama tidak ada mengatakan sebelum asar tidak ada salat. Tidak ada. Tidak ada ulama mengatakan sebelum asar tidak ada salat. Tidak ada ulama mengatakan sebelum maghrib tidak ada salat sunat. Tidak ada ulama mengatakan sebelum isya tidak ada salat sunat. Dia mungkin tidak masuk di dalam klasifikasi ulama mazhab tertentu, bahwa itu tidak masuk dalam sunat rawatib muakkadah. Tetapi salat sunat ada. Setidaknya dengan hadis umum saja, bainal adzanaini salatun. Itu saja cukup itu. Antara azan dan iqamah itu ada salatnya. Antara azan dan iqamah ada salatnya. Nah, khusus tentang maghrib bagaimana? Hadis Anas. Idza azzana al-muazzinu li salatil maghrib. Apabila muazzin telah azan untuk salat maghrib, ibtadarna sawariyah. Kunna bil Madinah, kami di Madinah, kata Anas ibn Malik, kalau telah azan muazzin untuk salat maghrib, ibtadarna sawari, bergegas kami mendekat ke tiang, ke dinding. Sallaina rak'ataini rak'atain, kami salat malah 2 rakaat. Hatta idza jaa al-gharib, sehingga kalau datanglah orang yang asing, al-gharib orang yang tidak penduduk situ, orang yang hadir, orang asing yang tiba, melihat orang solat banyak, zanna atau hasiba anna salata qad uqimat, tentu dia menduga orang telah mendirikan salat maghrib karena penuh saf. Nah, sekarang kenapa tiba-tiba kita mengatakan tidak ada salat sunat sebelum maghrib? Nah, cuma kenapa para ulama tidak memasukkan salat sunat sebelum maghrib itu seperti salat sunat qabliyah zuhur? Karena ada riwayat lain yang bunyinya begini, qablal maghrib salatun liman sya'a. Salat maghrib itu ada salat bagi siapa yang hendak salat. Nah, dek karena pakai nana aku dek awak kalau ada kalimat itu kan nak tu hilang nah, bondak nak. Nah, salat ada. Nah, sebagian orang mengatakan itu kan waktu terlarang, itu keliru. Waktu terlarang itu telah berakhir dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari berarti telah masuk waktu maghrib. Jadi tidak ada waktu terlarang setelah ghurub, setelah terbenam matahari. Berarti sebelum maghrib tidak ada terlarang salat rawatib. Kecuali ketika apa? Ketika matahari sedang turun sampai bulatannya menghilang. Dan itu bukan hanya maghrib saja, termasuk sebelum zuhur. 15 menit sebelum zuhur, itu adalah waktu yang dilarang kita untuk salat. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salasi awqatin. Rasulullah melarang kita pada 3 waktu untuk salat fihinna wa an nakbura mautana fihinna. Termasuk juga menguburkan jenazah di 3 waktu itu. Dilarang oleh Nabi. Itu yang katakan al-awqat al-manhi anha. Salat-salat
waktu-waktu yang terlarang melakukan salat dan menguburkan jenazah. Kapan itu? Yang pertama, min tulu'il fajri hatta tartafi'a qadra rumhin. Dari terbit matahari sampai dia naik 1 tombak. Kan itu juga tidak boleh. Makanya orang yang duduk menunggu waktu setelah salat subuh ingin mendapatkan pahala, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian summa jalasa, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, orang itu mendapatkan orang itu mendapatkan keajri hajjati wa umratin tamatin tamah, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Kan begitu? Kemudian dia lakukan salat apa? Salatul Isra atau sebut salatul syuruk. Salat syuruk itu apa beda dengan salat duha? Tidak ada bedanya. Salat syuruk itu ya salat duha. Cuma kalau lebih khusus kita mengkajinya, salat syuruk itu salat duha di awal waktu. Ya salat duha. Hadis salat syuruk atau salatul isra adalah hadis Ibnu Abbas. Itu yang menjadi dalil bagi para ulama madhab. Disebut salatul isra. Nah, salatul isra ketika matahari terbit. Apakah matahari terbit langsung ketika terbit salatnya? Enggak. Kenapa? Karena ketika matahari terbit belum boleh lagi salat. Sebagaimana hadis sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza tatlu'a, apabila matahari terbit, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hentikan dahulu salat. Kenapa? Karena matahari tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena dia terbit antara 2 tanduk syaitan. Apa maknanya itu? Antara 2 tanduk syaitan. Tahu tak berhala orang-orang kafir dahulu bentuk seperti apa? Bertanduk. Berhala mereka itu. Nah, di mana posisinya mereka letakkan? Timur dan barat. Nah, di mana posisinya? Kapan mereka akan sujud ke berhala mereka? Ada di 2 waktu. Yaitu kapan? Ketika pagi hari, di saat matahari muncul di atas kepala berhala mereka antara 2 tanduk itu. Jadi karena itu Nabi SAW menyuruh kita jangan lakukan salat di waktu penyembah berhala, sujud kepada berhala mereka. Jadi ini cara ibadah seperti itu bukan hanya dalam salat saja. Tahu tak bapak dan ibu, kalau betul manasik haji, tapi kan sayang manasik haji ini sekarang ini kan hanya ritual saja. Tidak didalami sampai ke makna. Kenapa? Kenapa Nabi SAW ketika dari Arafah, beliau tunggu dahulu maghrib masuk, bukan sebelum maghrib. Ketika Nabi SAW bertolak dari Mina, dari Muzdalifah menuju Mina, beliau tunggu matahari terbit dahulu. Tidak beliau tunggu matahari terbit dahulu, tapi beliau sudah mulai terang, beliau berangkat, tapi tidak beliau tunggu matahari terbit dahulu. Kenapa? Kedua cara itu adalah untuk mukhalafatul musyrikin, untuk membedakan waktu beribadah dengan kaum musyrik. Atau makonyo berhati-hatilah. Kau ndak tahun baru orang, tahun baru awak. Nabi menanamkan, bedakan, khalifu. Nah, di antaranya ini, jangan salat dulu. Hentikan dahulu salat sampai dia terbit. Setelah 1 tombak baru masuk. Nanti kalau mau salat isyraq, lihat syuruknya jam berapa, naikkan 15 menit, setelah itu baru syuruk. Nah, gitu juga. Nah, kemudian kapan lagi yang kedua? Hina zahirati, ketika waktu zuhur. Tatkala bayang-bayang sesuatu tidak ada, tapi ini berlaku untuk wilayah Khatulistiwa. Artinya 15 menit sebelum zuhur masuk. Hentikan dahulu. Kemudian kapan lagi? Ketika turun matahari hendak masuk ke maghrabiha, ke tempat terbenamnya, sampai dia terbenam. Kabulatannya kira 10-15 menit sebelum itu, sebelum matahari terbenam. Ketika matahari sudah terbenam, berarti habislah waktu terlarang, dan ketika itulah maghrib masuk.
Nah, ketika maghrib masuk, sudah ada enggak salat? Sudah. Yang dikatakan salat qabliyah maghrib kapan? Ketika waktu maghrib telah tiba. Berarti tidak bermasalah dengan waktu terlarang. Nah, karena itu tidak ada alasan kebiasaan sebagian masjid yang menyambungkan antara azan dan iqamah itu dengan alasan tidak ada salat sunat sebelum maghrib, itu bertentangan dengan hadis sahih. Nah, kau indak nak salat karena Nabi mengecekkan liman sya'a, bagi siapa yang hendak salat, yang muazzin imam ya, imam mesti disuruh menunggu orang untuk datang. Itu yang perlu diingatkan pengelola ibadah di masjid. Tunggu. Sudah diimbau orang tu tinggal saya. Hayya 'alas salah gitu kan. Kamu tambah duit juang kami dulu yoi. Tidak begitu. Tunggu dahulu. Makanya ada petunjuk dalam hadis, ij'al bainal adhani wal iqamati nafsan. Jadikan jarak antara azan dan iqamah supaya orang yang berwudu bisa berwudu dengan sempurna. Orang yang sedang makan tak tercakik lenyap tak minum. Nah, itu harus dijaga adab itu. Ini pengelola masjid dan jamaah rutin di masjid itu saling mengingatkan supaya ibadah itu nyaman. Nah, tinggal terakhir untuk hari ini pembahasan kita karena sudah habis waktu. Salat tahiyatul masjid bagaimana? Nah, ini yang sering terjadi. Saya sudah datang dari rumah, hendak berjamaah. Ketika sampai di masjid, waktu terlarang tiba, sebelum maghrib misalnya, atau sebelum zuhur misalnya. Bagaimana dengan tahiyat masjid? Sebagian ulama memang mengatakan, apa saja salat ketika waktu terlarang tidak boleh dilakukan. Nabi telah melarang kita salat pada 3 waktu itu. Ya sudah, kita berhenti. Tapi dalam hadis dikatakan, idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang kamu masuk ke masjid, salat dulu 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini mana yang akan dilakukan? Nah, di sini ulama mengatakan lebih banyak berfatwa begini. Larangan waktu salat sifatnya umum. Berlaku kapan saja 3 waktu ini. Sedangkan salat tahiyat masjid sababnya khusus, yaitu masuk ke masjid. Dengan demikian, maka tahiyatul masjid termasuk yang tidak terlarang karena waktu yang 3 itu. Kenapa? Karena tahiyat masjid adalah salat yang dilakukan karena sabab khusus. Apa sababnya? Dukhul, masuk musaji. Alah, sampai di sikulah hari kini dulu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.